Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaya Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Izin mau bertanya Bu ya. Jadi begini, di zaman ini ya, seperti yang di dalam kita menuntut ilmu itu kan sering dibahas dalam kitab, misalnya kitab Ta'limut Ta'lim dan sebagainya, itu bagaimana cara kita itu memilih guru gitu ya. Jadi harus ada ini syarat-syaratnya, ini guru yang harus kita ambil ilmunya tuh begini gitu. Nah, untuk di zaman ini kok kayaknya kan untuk mencari guru dengan karakter seperti itu kadang mungkin kan kita kesusahan Bu ya. Jadi misalnya apalagi kita hidup di kampung misalnya, kalau untuk mencari guru yang seperti yang dituliskan di kitab, misalnya apalagi misalnya seperti yang dituliskan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, mungkin itu kan kadang susah gitu Bu ya. Nah itu bagaimana solusinya gitu. Terkadang kita mungkin ada misalnya ada seorang guru gitu, misalnya untuk mencari yang warok misalnya lah, itu kadang juga masih sulit. Lagi di zaman-zaman ini kadang ada yang katanya dia ustadz, tapi ketika kita mau belajar, tapi sering kita mendengar misalnya dia terang-terangan kadang misalnya ingin memilih calon apa gitu pun dia mengatakan sendiri bahwasanya pilihlah yang kasih duit. Nah misalnya begitu, kadang ada yang begitu. Atau yang kedua juga misalnya dalam Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan kita cari yang dia terbukti punya syafaqah misalnya begitu ya. Nah itu kadang juga kita sulit mencarinya. Misalnya banyak kita itu, saya sendiri misalnya saya ingin belajar, tapi banyak yang misalnya seorang guru, seorang ustadz itu muridnya ini tidak sholat misalnya di rumah pun kadang seorang guru juga diam saja, tidak ada mengingatkan bagaimana gitu. Nah itu kita harus cari solusinya gimana Bu ya. Misalnya kalaupun ada misalnya ya seperti yang dijelaskan di kitab seperti itu, kita menemukan guru yang seperti itu, yang baik seperti itu. Kalaupun ada mungkin di zaman ini misalnya dari pondok pesantren mana, tentunya biasanya punya keterbatasan menerima santri berapa, sedangkan kita di Indonesia ini khususnya umat muslimnya itu sangat banyak sekali gitu. Nah, jadi saya masih ingat betul yang pernah dikatakan oleh Habib Saikaf kalau nggak salah itu, dari berapa ratus juta penduduk Islam di Indonesia pun yang bertemu ulama itu hanya sekitar 15%-nya saja. Artinya masih sangat sedikit sekali yang bertemu ulama. Dan kadang yang bertemu ulama pernah nyantri pun kadang belum tentu manfaat atau tidaknya ilmunya. Nah, saya sendiri misalnya ingin belajar, kadang ingin mencari guru yang tepat itu kadang kesusahan. Misalnya kita hidup di kampung, yang kita mau pergi kemana kita nggak punya kesempatan, atau misalnya anak-anak sekarang lah gitu. Baik. Nah, itu bagaimana ya Bu ya untuk anunya, bisa dipahami. Adanya guru di kampung, adanya yang seperti itu. Kita mau mencari yang lain nggak ada. Dan Baik, itu bisa gimana dipahami. solusinya gitu Bu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf nih, saya juga begini Bu ya. Saya kebetulan di sini juga ada ngajar sedikit anak gitu ya, tapi saya sendiri juga belajar. Nah, terus terang saja saya itu kalau untuk dijadikan seorang guru pun rasanya juga sangat tidak pantas gitu ya, karena saya mendengar apa yang dijelaskan Buya dari Syekh Hasyim Asy'ari itu, dari adabnya seorang guru rasanya saya satu pun belum bisa melakukannya gitu. Tapi ternyata dalam keadaan seperti itu, dari kampung-kampung sebelah pun itu ternyata banyak yang mengeluh. Jadi mereka itu, orang tuanya itu datang ke saya, ingin anaknya itu minta diajarin sama saya. Padahal dalam kondisi saya sendiri sebenarnya juga sangat belum pantas, tapi ternyata mereka mengeluh di kampung-kampungnya itu, di kampung-kampung sebelah. Saya karena sudah tidak sanggup, karena saya sudah kebanyakan anaknya. Nah, saya juga miris. Ternyata di kampung-kampung yang lain itu pada datang ke saya dengan alasannya karena di sana kurang ada guru dan sebagainya, tanggung jawabnya atau bagaimana gitulah. Nah, itu bagaimana solusinya untuk kita? Terima kasih. Allah selalu merahmati Buya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dari yang belakang karena lebih tepat, karena Anda sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang guru, biarpun Anda sendiri merasa tidak pantas menjadi guru.
kemudian Anda menanyakan tentang syarat-syarat seorang guru. Maka jawaban kami adalah, samping Anda mencari, menjadilah Anda. Kalau mencari kan di luar, tapi Anda bisa jadikan diri Anda. Sebetulnya Anda sudah bisa membaca tadi. Ada seorang guru yang tiba-tiba mengatakan, kalau milih orang yang penting ngasih duit, itu kan kalimat yang tidak pantas. Anda jangan lakukan. Jadi jadilah diri Anda orang yang wara'. Anda dijadikan diri Anda yang wara'. Masalah ilmu nanti Allah akan kasih. Selagi itu haram apalagi atau abu-abu, jangan diambil. Jadilah Anda seperti itu. Kemudian juga akhlak yang mulia harus Anda bangun dalam diri Anda. Karena apa? Orang sudah mulai senang kepada Anda, menitipkan putra-putrinya kepada Anda. Yang penting ada. Kemudian jangan hubud dunia. Karena kalau cinta dunia ini, masya Allah, sumber malapetaka di situ. Kalau sudah orang hubud dunia, lihat orang kaya saya sudah miring itu cara berjalannya, sudah berbeda. Melihat pejabat menjadi berubah. Nah, Anda jadi orang yang berwibawa. Nah, kuncinya itu juga sederhana. Anda tidak hubud dunia, biasakan dengan hidup sederhana. Jangan sampai menjadi seorang ustadz itu hanya berbangga dengan merek jam, merek handphone, merek motor, merek mobil, rumah megah. Hindari itu semuanya. Nanti pada akhirnya Anda menjadi orang yang Anda sebut tadi. Sementara Anda mencari, bisa saja itu ada pada diri Anda. Jadi mulai dari Anda. Karena saya mendengar, saya motivasi Anda. Karena orang pada nitik, terima saja. Kalau nanti ternyata Anda mampu mengajarnya, boleh kita kerjasama, saya kirim guru atau bagaimana. Karena Anda punya bakat situ. Anda tinggal itu akhlak. Dan akhlak itu benar karena Allah. Urusan dengan tetangga yang baik, urusan dengan lawan jenis Anda jaga. Selagi itu sudah Anda tidak usah cari orang lain dulu. Baru kalau kepada orang lain kita husnudon, nggak boleh kita selalu prasangka pada wah ini guru nggak benar, nggak ada yang sempurna. Kalau kita mencari kesalahan orang selalu ada. Bahkan kalau kita mencari guru yang tidak salah sampai mati nggak akan punya guru. Nah, bagaimana? Nah, ini selesai untuk Anda. Jadi tetap Anda berjuang. Untuk tetangga jika ngirim santri kepada Anda terima, tapi Anda bersemangat untuk ini. Tapi kuncinya tadi tidak ada hubud dunia. Jauhi daripada hubud dunia, cita dunia. Jangan bangga dengan urusan merek itu, kemudian juga biasakan dengan sederhana. Jangan gengsi dengan sederhana. Makan apa adanya seperti yang dimakan. Nah, karena sebab kehancuran kita ini adalah kayak itu tren gaya hidupnya orang, kesombongan yang disuburkan itu. Kalau setelah itu Anda istimewa. Anda menjadi orang kaya hati. Anda tidak akan minder duduk dengan orang kaya, tidak akan merasa kecil duduk dengan pejabat besar. Anda besar karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat ini seorang guru seperti itu. Nah itu, biarpun kelihatannya Anda kecil ilmu sedikit, Anda bisa didatangi oleh orang yang ilmunya banyak lalu mengajar di tempat Anda. Dan kita menemukan orang seperti itu. Kita menemukan gharib, aneh, orang ini secara ilmu tidak banyak, tapi kenapa kok tiba-tiba muridnya banyak dan sebagainya? Ketulusan hatinya. Karena dia tulus, ikhlas, tidak tampak darinya hubud dunia, Allah akan kirim orang alim yang di sekitarnya untuk mengajar di pondoknya. Tentunya tidak akan kami sebut orang ini, sebab kalau kami sebut Anda tahu kalau dia tidak alim. Dia tidak alim, tapi punya pondok besar. Tapi hatinya baik sama orang baik. Dan luar biasa, tidak hubud dunia. Itu. Lalu murabbi itu. Ilmunya Allah akan beri. Buktinya apa? Di kiri kanannya orang alim. Baik, itu secara individu. Kemudian sekarang kalau ingin berguru, menyemondokkan santri dan sebagainya, mungkin Anda tidak bisa melihat satu orang per orang. Lagi-lagi orang tidak sempurna. Tapi mungkin secara umum lah. Atau sering yang kita sebut dengan istilah manhajiyah. Misalnya Anda menyebut Habib Anak Segaf misalnya. Kebetulan pondok beliau adalah kami belajar di sana. Ini sebagai contoh saya sambungkan. Pondok yang lain banyak yang hebat-hebat juga. Cuman kami contohkan di Bangil. Itu ada manhajiyah. Ada aturan. Ada ini. Dari situlah kita melihat peraturannya kayak apa sih. Kalau pondoknya bebas misalnya, wah pondoknya nggak ada aturan. Makan HP bebas, televisi bebas, keluar bebas. Berarti harus jadi pertimbangan Anda. Oh di Pondok Bangil ini dia di Habib Anak Segaf ini ternyata di situ ada peraturan. Wah ini yang perlu saya cari. Itu Anda bisa melihatnya dari sisi manhajiyah atau peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Itu caranya. Nah kalau Anda tidak melihat, ya, cara melihatnya bagaimana? Ya jangan cara seperti itu. Benar, termasuk Anda. Anda ini akan menjadi seorang ustadz dan insya Allah akan jadi ustadz besar. Anda sudah jadi ustadz masih ingin belajar. Tiba-tiba Anda akan punya pondok dari 5 orang, 10 orang. Ada peraturan kan di situ. Nah peraturan kan sesuai dengan pengalaman Anda. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus berkembang. Nah inilah
Jadi orang melihat Anda tidak melihat sujud ruku Anda, bagaimana Anda menghadirkan pemikiran Anda, hati Anda dalam bentuk peraturan manhajiyah. Seperti di Bangil, Masya Allah, pondok yang luar biasa, besar dan telah mengeluarkan tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang Masya Allah. Termasuk ya Habib Anas Segaf adalah putra daripada guru mulia Abu Habib Hasan Baharul. Lihat, putra-putra beliau alim-alim semuanya, kan begitu. Dan murid-murid beliau. Dan banyak pondok-pondok yang lain yang seperti itu, hebat-hebat. Cuman kami sebagai contoh karena kebetulan Anda menyebut nama Habib Anas Segaf misalnya. Jadi manhajiyahnya, peraturan di pondoknya itu yang perlu kita perhatikan, karena dengan peraturan anak kita akan hidup baik. Subhanallah. Insyaallah, terima kasih Bu atas jawabannya, dan tadi kepada Mbak Allah yang dari Kalimantan, semoga Allah berikan pemahaman kepada Anda untuk memahami apa yang bisa sampaikan.